Kisah kota kecil Bethlehem. Mari kita membaca di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi saudara-saudara, tempat kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Mika kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa firman Allah itu benar. Bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu. 700 tahun sebelum Yesus lahir, firman Tuhan sudah menubuatkan di mana dia akan dilahirkan. Yaitu di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Itulah sebabnya ketika Raja Herodes tanya, di mana Yesus dilahirkan? Maka para imam langsung bisa menjawab, di Bethlehem. Nah, kita mau melihat tentang kenapa kok kota Bethlehem? Ada apa di Bethlehem? Mengapa Allah memilih Bethlehem? Kalau saya pelajari dari Alkitab, sebenarnya kota Bethlehem ini punya sejarah kelam, punya cerita. Dan ceritanya itu nggak terlalu enak sebenarnya. Makanya saya pakai istilah sejarah kelam. Mari kita melihat bersama-sama kota kecil Bethlehem ini. Mengapa kok kita bicara kota? Karena di dalam Alkitab, anak Tuhan itu juga digambarkan dengan kota. Bangsa-bangsa diwakili dengan kota. Makanya kalau ketika sudah membaca perjanjian lama, bicara tentang Yerusalem, bicara tentang Samaria, itu bukan kotanya, itu bicara tentang bangsanya. Kita masuk kepada ayat pertama yang mencatat tentang Bethlehem. Di dalam Kejadian pasal 35, persisnya ayat 16 sampai 19, tapi saya baca 2 ayat saja. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel, ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Cerita yang pertama yang dicatat oleh Alkitab tentang Bethlehem, yaitu Bethlehem adalah tempat Rahel meninggal. Pada saat dia melahirkan anaknya yang kedua yang bernama Benyamin. Jadi dia mengalami kesulitan dalam melahirkan sampai akhirnya dia meninggal. Dan dia dikuburkan di Bethlehem atau Efrata. Jadi inilah cerita pertama yang kita ketahui tentang Bethlehem, bahwa di Bethlehem terjadi sebuah perpisahan, di mana Yakub harus berpisah dengan Rahel, istri yang dia kasihi. Memang cinta pertamanya Yakub ini kan sebenarnya kepada Rahel ya, tapi karena diakali sama ayah mertuanya, Lea yang dikasih. Ya, kemudian antara Lea dan Rahel bersaing. Akhirnya sampai ini mengeluarkan budaknya yang ini juga mengeluarkan budaknya sampai Yakub tuh punya istri 4. Nah saudara-saudara, yang saya bisa simpulkan dari Bethlehem yang pertama, bahwa Bethlehem adalah sebuah tempat perpisahan. Kalau kita melihat ini, bukankah ini berbicara tentang manusia pada umumnya, bukan? Tentang kita yang hidup di dunia ini, bukan? Di mana ada kelahiran tapi juga ada perpisahan. Itulah kehidupan manusia, saudara. Senang dengan kelahiran Benyamin, tetapi di satu pihak manusia juga menghadapi perpisahan atau kematian. Hidup manusia penuh dengan suka dan duka, saudara-saudara, yang tidak bisa dihindarkan dari hidup kita. Perpisahan itu selalu terjadi, baik dalam skala kecil, mungkin itu perpisahan hanya sementara, bukan? Lalu anak saudara ke luar negeri, sekolah di luar kota, kerja di mana, itu kan juga sebuah perpisahan sebenarnya. Ataupun perpisahan dengan skala kematian seperti yang dialami oleh Yakub. Bethlehem, tempat perpisahan. Yang kedua, di dalam kitab Yeremia pasal 40 sampai 43, kita tahu bahwa bangsa Israel, maksud saya suku Yehuda, kerajaan selatan, itu dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan sebagian besar dari rakyatnya, dari penduduk Yerusalem, dibawa ke Babel, dibawa ke Babel. Nah, kitab Yeremia ini menceritakan apa yang terjadi dengan sebagian kecil
yang tidak ditawan ke Babel. Mungkin Bapak Ibu bertanya, sebagian kecil ini dari mana? Ya karena pada waktu peperangan ada orang yang mengungsi, bukan? Nah, ketika mereka melihat Babel sudah pergi, mereka kumpul lagi, kecil saja. Dan di dalam kitab Yeremia diceritakan apa yang terjadi dengan kelompok kecil ini yang tidak dibawa ke Babel. Dan kitab Yeremia menceritakan di Yerusalem terjadi perebutan kekuasaan. Nah ini saudara, cuma berapa orangnya, istilahnya cuma berapa gelintir manusia, ya masih rebutan saudara. Perebutan kekuasaan, bunuh-pembunuh, akhirnya mereka takut sendiri. Takut kepada siapa? Takut kepada Babel. Karena di antara yang dibunuh itu ada beberapa tentara Babel yang ditugaskan untuk menjaga Yerusalem. Di ayat yang pertama ini sudah lihat, saya bacakan saja. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem. Dengan maksud berjalan terus menuju Mesir. Karena saking takutnya mereka masih trauma dengan Babel, akhirnya mereka berkata, wis kita lari aja ke Mesir. Kita yang kecil ini, ayo kita semua mengungsi sudah ke Mesir, ayo semua ke Mesir aja. Sudah tinggalkan tempat ini. Nanti Babel datang lagi kita mati semua. Nah, dalam perjalanan mereka menuju ke Mesir, mereka mampir di Bethlehem. Dan diceritakan di situ, rupanya mereka juga ragu-ragu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Yeremia yang mendampingi mereka waktu itu. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, Bapak Yeremia, kami punya rencana ngungsi ke Mesir. Tolong beritahu kepada kami, rencana kami ini benar apa enggak? Tolong Pak Yeremia minta jawaban dari Tuhan. Apapun jawaban dari Tuhan, pasti kami ikuti. Oke, Yeremia bilang, kalau memang kamu mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, aku akan berdoa, minta petunjuk dari Tuhan, apa langkah yang harus kita ambil. Apakah kita memang harus mengungsi ke Mesir, atau kita tetap di sini. Dan 10 hari kemudian, Tuhan datang kepada Yeremia. Tuhan beritahu Yeremia, jangan pergi ke Mesir, tetap di sini. Tidak usah takut. Aku jamin kamu pasti aman. Disampaikan sama Yeremia. Saya sudah mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan berkata, jangan ke Mesir. Ini yang saya katakan, ayat yang berikutnya ini. Jangan ke Mesir, kamu tetap di sini. Tetapi apa yang diperbuat oleh mereka? Di dalam Fatsal 43 ayat 4 dikatakan, demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat, perhatikan ini, tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Perhatikan, mereka sendiri yang ngomong tadinya, apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan beritahu, akan kami ikuti. Tetapi ketika Tuhan beritahu kepada mereka, jangan mengungsi ke Mesir, kamu tetap di Yehuda, aku akan lindungi kamu. Jangan khawatir, Babel tidak akan datang lagi. Tapi dikatakan di dalam ayat ini mereka tidak percaya. Aku percaya, tapi kenyataannya tidak percaya. Sehingga dikatakan mereka tetap pada maksud tujuan mereka. Mereka bawa seluruh sisa-sisa yang ada itu ke Mesir, bahkan Yeremia dipaksa untuk ke Mesir juga. Jadi Yeremia ini matinya di Mesir. Dan saudara tahu Tuhan itu marah sekali loh. Tuhan serius sekali ini. Yang bilang kamu ini memang kepala batu. Dari dulu kamu ya sudah gini nih. Kepala batu kamu. Lebih baik kamu enggak usah tanya aku. Kalau kamu memang mau melaksanakan maksud hatimu, lebih baik kamu enggak tanya, itu lebih aman bagi kamu. Kamu sudah tanya, kamu sendiri ngomong kalau kami akan mengikuti, ternyata kamu tidak mengikuti perintahku. Perhatikan kata Tuhan, di Mesir pun kamu akan dikejar sama Babel. Kamu akan mati di Mesir. Apa yang kamu takuti justru akan datang kepadamu di Mesir. Nah inilah saudara-saudara bayangan dari Bethlehem yang lama. Bethlehem bicara tentang tempat pemberontakan. Mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka keras hati, mereka tegar tengkuk, digambarkan dengan kejadian yang terjadi. Itu gambaran dari kehidupan manusia. Hidup manusia ini saudara-saudara kalau kita mau renungkan banyak memberontak kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita berontak itu ya kayak bangsa Israel. Ngomongnya mau taat. Mereka janji, apa yang Tuhan katakan kami pasti lakukan. Apa yang Tuhan katakan kami pasti taati, kami pasti dengar kali ini. Kami kapok. Istilahnya gitu saudara. Tapi ketika Tuhan ngomong tinggal di Yehuda, jangan takut. Mereka ngotot, mereka tegar tengkuk, mereka dikatakan melintangkan bahu mereka. Mereka tidak mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar ya, apa yang kita perbuat
Ya mari kita dengan semakin dewasa dalam Tuhan, mengerti firman Tuhan, semakin bergaul dengan Roh Kudus, kita semakin peka, itu yang terbaik, saudara. Ada saatnya kita berontak itu enggak sadar. Ada saatnya kita melawan Tuhan itu kita enggak sadar. Seperti bangsa Israel aja. Kalau bukan oleh karena belas kasihan Tuhan, ya mereka sudah tidak mungkin ada di dunia ini, saudara. Ya, tapi Tuhan itu baik. Dikatakan karena Tuhan masih berkemurahan, Tuhan masih melihat nenek moyang mereka. Tuhan masih punya janji dengan Abraham, Ishak, Yakub. Makanya Tuhan pulihkan bangsa ini. Tapi biarlah ini menjadi sebuah perenungan kita. Bethlehem tempat perpisahan. Bethlehem juga tempat pemberontakan manusia kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, saya rasa kejadian ini sudah pasti tahu bagaimana ada satu tragedi pada saat Tuhan Yesus dilahirkan. Karena iblis enggak terima. Memang iblis itu selamanya enggak terima. Dari Taman Eden dia sudah enggak terima. Dia mau menghancurkan benih perempuan itu. Yang dijanjikan oleh Allah bahwa benih perempuan ini akan menginjak kepalamu. Dan kamu akan menggigit tumitnya. Dari zaman ke zaman iblis selalu mengawasi mana yang namanya benih perempuan itu. Karena iblis kan tidak tahu rencana Allah sepenuhnya. Dan ketika sampai kepada Yesus dia tahu ini benih perempuan. Sehingga iblis berusaha melewat tangan Herodes untuk membunuh bayi Yesus. Tapi Allah tidak bisa dikalahkan, saudara-saudara. Sebelum kejadian itu terjadi, Allah sudah datang kepada Yusuf. Yusuf bawa anak ini cepat mengungsi ke Mesir. Sehingga akhirnya Yesus terluput. Tapi saudara-saudara, yang terjadi Herodes marah karena dia merasa diakalin oleh orang Majus dan dia tidak peduli, pokoknya anak laki-laki usia 2 tahun ke bawah bantai semuanya. Ini persis kayak zamannya Musa bukan? Semua anak laki-laki buang ke Sungai Nil biar dimakan buaya di situ. Saya tidak bisa membayangkan saudara pembunuhan ini. Betapa banyak ibu-ibu yang menjerit karena anaknya dibunuh. Dan itu disentil oleh Matius menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini tercatat di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-15. Jadi Yeremia sudah menubuatkan akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Mengapa kok dia pakai nama Rahel di sini? Karena Rahel itu dianggap ibunya bangsa Israel. Jadi dia bilang akan terjadi sesuatu tragedi yang dahsyat di mana Rahel akan kehilangan anak-anaknya dan mereka tidak akan kembali lagi. Dan itu yang terjadi pada saat Natal di Bethlehem. Sebab itu saya katakan Bethlehem adalah tempat ratap tangis. Lengkap saudara-saudara. Kehidupan manusia ini diwarnai dengan perpisahan, diwarnai dengan pemberontakan kepada Tuhan, diwarnai dengan tangisan, dengan ratapan. Itulah sejarah kelam sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Tetapi kita bersyukur. Mengapa? Karena ceritanya belum selesai. Haleluya. Jadi ceritanya enggak selesai di situ, saudara. Jangan khawatir, karena masih ada cerita lagi dengan Bethlehem. Apa itu? Yaitu kelanjutan dari nubuatan Yeremia tadi. Di dalam Yeremia, pasal yang sama 31 ayat yang ke-16 dan 17. Ternyata nubuat itu masih koma, belum titik. Coba kita baca 2 ayat ini. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ternyata masih ada janji dari firman Tuhan tentang Bethlehem. Kalau tadi kita melihat Bethlehem mempunyai kisah sedih, kisah perpisahan, kisah pemberontakan, kisah ratap tangis. Tetapi Tuhan berjanji di sini, jangan kamu terus menangis. Hapus air matamu. Mengapa? Karena aku akan memulihkan mereka. Anak-anakmu yang sudah meninggalkan engkau akan kembali lagi. Mereka akan kubangun lagi.
Mereka akan menjadi satu bangsa yang kuat lagi. Sebab itu Tuhan katakan masih ada harapan untuk hari depanmu. Di dalam Tuhan selalu ada harapan, amin. Saudara menghadapi satu tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya katakan tahun yang baru adalah tahun pengharapan, amin. The year of hope. Satu tahun pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sebab itu kita melihat ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, kota yang kecil itu sekarang menjadi kota yang ternama di dunia. Tetapi ketika Yesus lahir di Bethlehem, terang itu menyinari Bethlehem, maka Bethlehem bukan lagi tempat yang penuh dengan kesedihan, tempat yang penuh dengan kisah sedih. Tapi Bethlehem menjadi tempat penghiburan. Haleluya. Cegah air matamu. Berhenti menangis. Aku datang untuk memulihkan Bethlehem. Bethlehem menjadi tempat pemulihan. Yesus datang untuk memulihkan kita. Untuk kembali mengangkat hidup kita. Saudara, kita beruntung punya Tuhan seperti Yesus. Sebab itu saudara tidak usah takut menghadapi hari depan. Jangan khawatir. Tuhan sudah berkali-kali ngomong, jangan takut, jangan khawatir. Dunia boleh khawatir, dunia boleh takut ini, Percaya saudara, memang inilah saatnya iman kita ini diuji. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada firman? Atau percaya kita hanya lip service? Makanya kita harus sungguh-sungguh tertanam kepada firman Tuhan. Saya akan beritahu bukan? Baca Alkitab, baca firman. Benamkan dirimu di dalam firman Tuhan. Ya, orang-orang muda, ayo benamkan dirimu. Kalau kau mau terlepas dari ikatan dosa, dari ikatan kelemahan, ikatan apapun juga, ayo benamkan dirimu. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Baik, Bethlehem menjadi tempat apa? Pengharapan. Haleluya. Dia menjadi tempat penghiburan, menjadi tempat pemulihan, dan menjadi tempat pengharapan. Oleh sebab itu mari kota kecil Bethlehem. Bukan lagi kota yang terpuruk. Nubuatan Mika berkata, engkau yang terkecil, tapi engkau akan menjadi yang ternama. Karena Yesus beserta dengan kita, karena hidup kita ada Yesus. Kita bukan lagi Bethlehem yang lama, tetapi kita menjadi Bethlehem yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.